Sadali, keluarga Arnasa beberapa hari lalu datang ke rumah. Arnasa tuh cocok. Jadi proyek ini diangkat dari novelnya PD. Bukan novel sih, ini sebuah buku yang berisi aforisma, tulisan-tulisan PD dari tweet, terus kemudian banyak hal juga. Nah, kemudian buku ini dikembangkan oleh PD sendiri bersama dengan Titin Watimena menjadi naskah film dengan cerita yang sudah lengkap. Baru kemudian saya dipanggil untuk bergabung ke dalam proyek ini. Pada awalnya proyek ini sih seperti itu. Nah, film ini bercerita tentang Sadali, seorang mahasiswa seni rupa yang dia jatuh cinta kepada seorang perempuan yang berusia lebih tua daripada dia. Pada saat itu sebenarnya Sadali sedang dijodohkan dengan seorang perempuan yang lain di Padang. Nah, bersetting di tahun 98, khas PD ya, karena kan PD memang beberapa ceritanya memang memiliki latar belakang waktu di tahun-tahun tersebut. Kira-kira begitu sih garis besarnya, Mas. Kalau dilihat dari pemilihan case-nya Adinia Wirasti, ini kan menjadi tantangan tersendiri ya buat Kunz Agus. Apakah untuk pertama kalinya atau udah pernah ada di film-film yang lain? Pertama bareng sama Asti. Dan menurutku sih ini bukan tantangan ya, karena Asti kan udah lengkap gitu sebagai aktor. Dia sudah memiliki keistimewaannya sendiri gitu. Jadi keberadaan Asti tentu saja sangat membantu saya dalam directing untuk mengolah karakter dan kawan-kawannya gitu. Jadi thanks God ada Asti gitu, Mas. Jadi dia menjadi sosok yang lebih tua, nguber-nguber brondong gitu ya? Oh, dia diuber-uber dong. Oh, dia diuber-uber. Jadi jangan dibalik gitu ya? Jangan dibalik. Justru dia diuber. Jadi dia diuber-uber sama brondong gitu ya? Gimana Mas, suasana syuting pada saat itu gitu ya? Syutingnya di Jogja, Oke. sebagian besar, dan kemudian terjadi setelah Lebaran kan. Jadi memang kita menciptakan suasana syuting yang cukup kondusif ya, lancar. Kita mematuhi jam kerja yang cukup baik, sesuai jadwal. Terus di set pun alhamdulillah teman-teman kan selalu kita merancang kerjanya dengan happy gitu, Mas. Jadi setiap syuting kita desain sedapat mungkin ini adalah sebuah proses kerja yang menyenangkan. Tone color Mas, sepertinya dia agak lebih soft. Sepertinya menggambarkan era tertentu gitu ya. Karena biasanya kan tone colornya Mas Kunz ini kan dia akan lebih sharp gitu ya, lebih tajam. Ini lebih sharp gitu. Sebenarnya kita ngejar yang pertama adalah, walaupun ini settingnya 90-an, aku pengen ini tektokan bekerja sama dengan Mas Pulung. Oke. Dan kemudian ada DOP-nya adalah si Mandela. Oke. Nah, kita berdiskusi bertiga bahwa parameternya adalah putih, dalam film adalah putih yang sesungguhnya begitu. Jadi kita berusaha banget untuk menjaga tonality warna yang ada di dalam cerita itu mendukung aspek dramatiknya gitu. Kita nggak pengen kemudian kalau ini 90-an terus kita membuat desaturate kayak gitu. Kita tetap pengen ini menampilkan, apalagi filmnya ada banyak cat air, cat minyak dan kawan-kawannya, lukisan kayak gitu. Jadi warna kita coba untuk mengeluarkan warna sesuai dengan warna aslinya. Biasanya PD baik itu Mas mengejar 10 lead ya, 10 lead romance. Tapi kali ini dengan hadirnya Adinia Wirasti, perempuan yang dibidik itu pekerja gitu ya, lebih tua mungkin 30-an, hampir 40-an gitu ya. Jadi ini juga cukup mengejutkan bagi saya, karena kan kita begitu membaca karya ada juga yang PD yang anak-anak kayak gitu kan, yang kemarin baru keluar. Betul Mas. Tapi ketika saya membaca ini, ini nggak serta-merta, iya walaupun karakter yang kita pegang Sadali itu berumur 22-23 kayak gitu, tapi
kisah cintanya adalah antara dia dengan seseorang yang berumur 38 tahun gitu. 40 tahun, 38, 40 yang sudah punya anak lagi gitu. Nah dengan jadi sini janda ya? Oh nanti dilihat. Wih. Jangan. Wah, gua agak-agak spoiler nih ya. Jadi mengejar janda gitu ya. Belum, nggak bisa dibilang janda juga. Oh, nggak bisa bilang janda juga ya. Jadi kisah cintanya memang bukan kisah teen lead yang seperti Bukan itu. teen lead Ini romance. kita masih bisa tetap teman-teman remaja masih bisa sangat relate dengan ini karena juga cinta kan nggak terbatas umur. Betul. Artinya untuk kaum menengah, wanita, orang sebutnya itu abad pertengahan gitu ya. Ternyata juga punya romansnya Daya gitu ya. tarik romansnya sendiri. Terima kasih Mas Kun, sukses selalu ya Mas. Terima kasih. Itu untuk kamu. Dari mana ya tahu cocok tuh ya? Makanya ta'aruf sebelum dali Pak KSC. Indah sekali ya, Nas. Sayang aku harus ke Jogja. Nanti kalau di Jogja dia yang lebih Hai, Hai, ada yang baru nih bos. iya nih rambut saya baru, dan filmnya juga baru. Dan kemudian dipasangkan sama Adina Wirasti Iya, betul alhamdulillah. yang sepertinya usia. Terpaut lumayan jauh, baik karakter maupun kehidupan nyata. Boleh diceritain dong serunya di mana? Serunya ya mungkin karena ini genre, mungkin ini baru kali ini juga dapat karakter yang punya love interest umurnya Oke, jauh, Mas. gitu. Jadi emang butuh banyak sekali input dan masukan dari yang memang lebih senior dan lebih tua dari segi umur untuk bagaimana sih cara mereka mandang anak brondong, tanda kutip ya, maksudnya gimana sih cara mereka mandangnya gitu kan. Dan juga pemilihan kata, pemilihan sikap yang harus dilakukan supaya nggak terlihat cringe karena kan kadang-kadang apa yang dipandangkan sama orang-orang yang tertis tentang anak-anak 20s kan beda-beda. Jadi Ini brondong sikapnya 90-an ya? Brondong 90-an. Ah, Jadi oke emang deh. bantuannya dari Mas Kuns. Gimana sih Mas biar nggak cringe gitu di depan kamera gitu. Asiknya di mana bos? Scene Asiknya- by scene. Scene by scene semuanya asik dan juga ini pertama kali aku jadi pelukis kan. Oke. Dan selama Dan ternyata 20 lu nguber-nguber ya? Hmm? Nguber-nguber STW gitu ya? Perempuan yang lebih tua deh. Mas Kun. Hah? Iya memang nguber ceritanya. Gitu ya. Jadi jangan dibalik ya, bukannya Adin yang nguber dulu, tapi lu yang nguber ya. Sepertinya memang aku yang nguber. Daya tariknya di mana sih sebenarnya dengan perempuan yang seusia mungkin mirip dengan ibu lu gitu ya? Daya tariknya itu cuman Sadali sih yang bisa ngerasain. Heeh. Jadi emang harus nonton sih kayaknya nanti Mas. Related nggak dengan kejadian Nggak sebenarnya? sejauh itu sih. Kalau lebih tua iya related. Gue emang sukanya yang lebih tua, tapi nggak sejauh sampai 15 tahun aslinya. Dan kemudian kalau kita misalnya ngelihat judul, Mhm. sebenarnya apa sih yang terpuaskan atau misalnya apa yang kemudian terlalu banyak gitu ya? Oke, jadi Yang mendominasi itu siapa sebenarnya? nah itu balik lagi sebenarnya si judul ini ujung-ujungnya sih jawaban itu bisa ditemukan dari manapun, baik dari karakter si Sadali, baik dari karakter Arnaza, baik dari karakter Mera ataupun Grace ataupun Budi gitu kan, semuanya juga bisa menjawab hidup ini terlalu banyak kamunya dalam siapa, dalam bentuk apa, dan berapa orang sebenarnya kamunya mungkin bisa merujuk ke satu orang, bisa juga kamu bisa juga. Jadi emang benar-benar film ini balik lagi ke penilaian ke penonton yang terakhir kali. Wah, nggak menjanjikan happy ending nih kayaknya nih. Hmm? Film ini kayaknya nggak menjanjikan happy ending. Kayaknya kalau film yang udah ada jaminan happy ending kayaknya nggak usah ditonton berarti kalau udah tahu bakal senang atau bakal sedih. Jadi biar kita gantung dulu aja perasaannya. Tapi perasaannya Sadeli gimana pada saat itu? Hmm? Perasaan Sadeli di ini tuntas ya? Tuntas kok. Insya Allah Artinya tuntas. cintanya nggak tergantung ya? Hmm? Cintanya nggak tergantung gitu ya? Semoga nggak tergantung. Harapannya cuma itu. Semoga nggak tergantung dan semoga pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya Sadali terjawab semua. Tayang kapan? Tayangnya 21 November 2024. Sukses. Terima kasih banyak. Mas. lebih indah. Udah juga lupa akan keindahan di sini. Kenapa rasanya kita sudah pernah bertemu ya? Langsung panggilkan yang berikutnya, cast dari Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Ini dia Hanggini. Silakan Hanggini, selamat malam. Silakan menyapa teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Cantik sekali. Dan silakan
kita panggilkan dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia, Adjil Dito. Silakan Adjil, selamat malam. Silakan menyapa teman-teman. Mana nih teman-temannya Adjil? Mungkin boleh dikasih tepuk tangannya dong. Ya, Adjil juga silakan bergabung bersama dengan para cast. Dan selanjutnya, pemeran hidup ini terlalu banyak kamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adinia Wirasti. Halo, good evening. Silakan menuju ke tengah panggung. Boleh menyapa, say hello teman-teman. Diabadikan, silakan difoto. Kemudian boleh menuju ke tempat duduk yang sudah tersedia. Baik, itu dia teman-teman sekalian, para pemeran dari film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu yang akan tayang serentak di seluruh bioskop di Indonesia pada tanggal 21 November. Saya mau mengingatkan lagi, setelah pemutaran film ini akan diadakan press conference. Jadi untuk teman-teman media, silakan. Mungkin di awan. Nas mau semangati udah. Saya kagum dengan rekan-rekan media yang selalu mendukung, dan setiap kita hidup selalu ada yang pertama kali. Ini adalah pertama kali saya kerjasama dengan sutradara Kon yang telah membuat suatu kejutan untuk saya, dan juga pertama kali MVP kerjasama dengan PD Baik. Sekaligus akan ada 4 naskah yang akan dikerjakan, dan saya mohon dukungan dari penonton kita. Jangan tinggalkan film Indonesia, karena kita sedang berjuang memberikan film-film yang bergenre lain dan kena di hati Anda. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami, dan Multivision tidak akan stop memberikan produk-produk yang berkena di hati Anda. Terima kasih atas kehadiran Anda, dan terima kasih rekan-rekan media yang selalu mendukung. Terima kasih pada cast seluruhnya yang luar biasa pemunculannya. Saya kagum banget dengan wow. Continue please, terusin. Terima kasih pembentukan karakter yang dari novel bisa jadi gambar bergerak begini, saya kagum. Terima kasih Pak Kot, terima kasih Adini, you are the best. And Sadali, Sadali di belakang, Pak. harapannya akan jadi dengan merah atau? Wah, langsung. Oke. Saya serahkan kembali ke MC kita yang sangat ceria malam ini. Terima kasih banyak, Pak. Nas mau udah selalu ingat kalau ada Nas di sini yang selalu dukung udah. M sama S-nya? Kok nggak ada? Sudah diambil kan sama kita berdua? Saya bekerja bareng Pak Ram dan Multivision, dan senang sekali saya diberi ruang yang cukup luas untuk membuat treatment, terus kemudian menyampaikan visi tentang film ini akan menjadi seperti apa, kayak gitu. Dan kemudian setelah pada proses syuting yang cukup menyenangkan ya, syutingnya kita syuting lakukan di Jogja, dan prosesnya cukup menyenangkan, cukup cepat. Kita syuting dalam standar kerja yang cukup sehat juga, dan dengan Multivision yang cukup mendukung proses semuanya, dengan ruang yang terbuka lebar, sehingga kami bisa menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu. Begitu ya. Kalau tadi udah dikasih pertanyaan terakhir dari Pak Ram, kira-kira ada nyutradara yang berikutnya nggak nih? Kelanjutan si Merah sama si Sadali nih gimana nih, kira-kira ada nggak nih ya? Aduh, barangkali ya. Itu misteri yang nanti di part 2 akan kita. Oh gitu. Baik. So it's true what Anwar said? Apapun yang Mas Anwar bilang soal aku udah nggak ada hubungannya lagi sama kamu. This is our house, Mera. Our house. Kenapa jadi gini, Mer? Ya aku ngerasa semua jadi salah aja. Apanya yang Dari buku kutipan pasti challenge-nya harus menciptakan cerita. Betul. Ide ceritanya dari Pilih Baik. Ide ceritanya secara garis besar dari Pilih Baik.
kemudian dikembangkan, didetailkan oleh saya dan tim penulis saya. Oke, baik. Ini kayaknya ada yang nyangkut nih sinyalnya nih ya. Kita abaikan saja dulu ya. Oke. Tapi butuh proses yang begitu panjang nggak Mbak untuk akhirnya menciptakan cerita ini? Prosesnya ya lumayan sih, tidak singkat gitu, tapi juga tidak terlalu panjang karena udah ditungguin sama semua orang. Baik. Jadi bareng-bareng bersama PD Baik, tapi menciptakan basic story-nya, begitu masuk skenario, saya bekerja. Ini siapa yang meng-hijack kita nih kira-kira nih ya? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ketika masuk penulisan skenario, bekerja mulai ada bersama Mas Kun juga, dan PD Baik ya ikut membantu, ikut memberikan masukan-masukan. Ikut seperti itu juga. Salah. Ya semuanya. Ya siapa? Apa? Memang kuliah Uda sudah mau selesai. Tapi belum tentu udah pulang, Bu. Sangat proper. Kami rehearsal kira-kira 1 bulan sedikit gitu, 1 bulan lebih sedikit kali ya Mas Kun ya. Di situ kami punya tempat dan punya kesempatan untuk menganalisa sebenarnya apa sih yang mau kita capai. Dari karakter-karakter ini, dari tokoh-tokoh yang ada, karena memadatkan tokoh yang ada di film kan memang harus it takes a village gitu kan. Semua departemen memang harus ikut, dan yang bikin spesial dari film ini adalah dunia Sadali dibikin dengan sangat bulat oleh Mas Kunz dan timnya. Kita tahu bahwa lukisan yang seperti itu tuh ya lukisannya Sadali gitu. Jadi memang menarik dan sangat sangat membantu imajinasi kami sebagai pemainnya kalau melihat dunianya setangible itu, sekonkret itu. Jadi sedikit banyak sebetulnya proses kami cukup bersama gitu, kami semua terus-terusan diskusi aja sih. Ngobrol lebih banyak, mengingat-ingat apa yang terjadi tahun 98-99. Yang tadi saya sadar adalah tokoh-tokoh di film ini sangat bersenang-senang karena tidak ada dari mereka yang megang handphone loh. Nah itu betul. Itu menarik banget lah. Nggak ada yang megang handphone terus kayak gila. Mereka ini semua hidupnya kaya gitu ya. Imajinasinya cukup enak banget gitu loh lihatnya. Jadi aku mau shout out ke Mas Kunz. Thank you so much for being such a good director in creating a great universe. I think that's for me because there's plenty other cast. Kamu nggak ada awkward sama dia kan, Mbak? Sama Sadali, sama Ajil. Awalnya nih dia awkward banget. Tuh, coba. Nah, langsung sampai aduh ini anak. Dianya yang awkward. Ya, maksud siapa yang jadinya gue juga awkward. Kayak salah bergerak terus gitu rasanya, tapi ternyata enggak, ya udah di break ya bariernya. Udah di break barrier. Tapi ya awal-awal emang rada deg-degan kayak main sama Kak Adina Wirasti nih. Tuh. Tapi lama-lama makin sering ketemu, makin sering ngobrol, makin sering sharing, jadinya love casting. Merah, dengerin aku dulu. Sadali, stop. Kamu itu kenapa sih senengannya menjebakkan diri ke dalam kekusutan, Sadali? Itulah kenapa aku mau nemuin. Terus habis itu ya yang tadi sesuai sama Kak Asti bilang, dengan persiapan 1 bulan lebih lah kita background karakter, terus ceritanya juga kita bedah, backstory-nya juga kita bedah. Akhirnya gue tahu kira-kira Sadali itu arahnya ke sini, terus tujuan dari hidupnya tuh seperti ini gitu loh. Dan ya ngelihat sama JH juga, kebetulan sama JH kita udah lama kenal, terus udah sering banget kayak kita kapan ya satu film ya gini-gini. Terus tiba-tiba sekali dapet, gue nyakitin dia kan. Nah kan. Sorry ya. Gimana sih udah nih? Tapi aman ya, semuanya nyaman karena benar-benar terlihat sih kalau dari filmnya gitu ya, dengan tidak adanya handphone. Apalagi kita jadi kayak mengembalikan masa dimana kayaknya sebelum ada gadget ya seperti ini yang namanya kisah percintaan gitu ya. Dan tertuang dengan jelas lewat skripnya Mbak Titin, kemudian dari Mas Kut juga gitu kan ya, mengarahkannya luar biasa. Jadi sekali lagi kita apresiasi, boleh kita berikan tepuk tangan. Kamu ngurai kekusutan itu. Terima kasih, Sadali. Sama-sama Merah. Senang.
Memang bahasanya mengikuti tahunnya, mengikuti zamannya tahun 90-an, jadi tidak mungkin memakai bahasa-bahasa yang kekinian. Dan tentu saja mengikuti karakternya supaya bisa menjadi milik karakternya, dan kebetulan memang karakternya ya seperti itu, bahwa dibuat lagi-lagi mengikuti zamannya dengan segala pemikirannya, dan insya Allah dalam, inginnya sih karakternya dalam. Jadi sebenarnya tidak semuanya memakai bahasa yang puitik gitu. Cuman saya berusaha supaya semua dialognya bermakna aja. Terima kasih. Makasih. Silakan. Nasti. Ayo Kasti. Nggak pernah punya pengalaman itu. Gitu aja. Nggak ada. Berarti jika dihadapkan dengan kejadian seperti itu, gitu. Nggak tahu karena ya ini Belum ya? Itu nggak tahu sih gimana karena belum pernah ngalamin. Jadi apa yang dilakukan ya berimajinasi dan mencoba untuk masuk dan menyelami skripnya Mbak Timur dan dunianya Bidi Baik dan Mas Guns aja. Gitu. Thank you Asti. Terima kasih. Silakan Najil. 15 tahun nggak pernah sih. Sejauh 15 tahun nggak pernah sih. Oke. Ya. Pernahnya berapa berarti? Loh, lupa. Oh 20 ternyata lebih banyak. Ya memang sebenarnya personal preference gue sebagai Ajil ya lebih suka sama yang lebih tua. Tapi nggak sejauh itu gitu loh. Dan ya pengalaman pertama juga menjadi Sadali, harus mencintai perempuan yang belasan tahun di atasnya gitu. Yang dimana Ajil aslinya nggak pernah kayak gitu, dan ya balik lagi tadi kayak Kak Asti bilang, menciptakan imajinasi aja sendiri, kira-kira mungkin seperti itu kalau misalnya mencintai sosok kakak-kakak 30 tahunan ke atas. Baik. Sama-sama Merah. Senang. Kamu. Kau bahagia.